Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri, Mbak Puan, saya mimpi ini kepingin sekali berdekatan dengan Mbak Puan, tapi kali ini saya baru bisa sekarang ini. Tadi mau masuk ke sini, saya cepat-cepat pasang badan, maksudnya biar disalamin, tapi Ibu langsung ke sini, saya boleh salaman sekarang, Ibu? Mohon maaf, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ini ketahuan, mantan juragan distro coy. Pak Rektor, Bu Dekan, dan seluruh profesor yang ada di sini, kemudian dosen dan akademisi di UI, Bapak Ibu DPR RI, matur nuwun. Saya juga luar biasa kagetnya bahwa ternyata revolusi mental penggagasnya ada di belakang saya. Saya mau turun, Mas. Saya nggak tahu sama sekali kalau jenengan yang buat, dan baru kali ini juga yang tahu. Luar biasa. Saya sebenarnya takut berdiri di sini, apalagi untuk berbicara masalah revolusi mental. Yang buat saja dimarah-marah sama dia tadi. Jadi ini komitmen dulu Mas Miftah ya? Nah, itu bagian dari revolusi mental. Saya raja di sini, karena moderator. Nah, itu. Sekarang apa? Sabda Pandito Ratu. Raja bilang 10-10. Jangan lawan, silakan. Belum saya bicara di sini aja, Audan sudah memilih. Sebetulnya itu proses penekanan mental itu. Saya dulu atau dia dulu sini mau dak itu tuh kurang ajar juga ini. Aduh, kacau. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, mohon maaf Pak Nurdin dan Pak Huga. Saya kebetulan junior beliau-beliau itu karena beliau-beliau memang sudah 2 periode. Saya baru kemarin. Insya Allah tinggal setahun lagi saya akan menuntaskan janji saya di Kabupaten Batang. Dan saya tidak pakai tek gitu karena memang saya nggak siap dan nggak bawa. Dan saya nggak buat memang. Kacau. Tadi saya bicara, mas sampean buat itu enggak? Saya buat, mati aku menteri saya. Tapi enggak apa-apa Bu Menteri ya. Tapi di sini saya akan berdiri dan berbicara tentang revolusi mental. Enggak tahu ini cocok atau tidak, saya enggak tahu. Tapi yang jelas inilah yang saya lakukan semenjak saya menjabat di Kabupaten Batang. Apalagi kali ini ada di depan jenengan Pak Profesor ya. Kemudian ada di depan Pak Profesor-profesor yang lain, apalagi ada akademisi-akademisi yang luar biasa di UI. Jadi kalau nanti ini benar tempat saya betul-betul itu namanya revolusi mental, ya perlu disupport. Tapi kalau tidak betul, ya perlu dibetulkan. Baik, jadi saya kok pertama-tama kurang setuju Mas Miftah tadi yang menyampaikan jenengan. Pemimpin itu tidak boleh marah-marah. Kata siapa? Bentar. No. Marah itu berbeda dengan melawan. Ini tolong dicatat ya, kalau saya berbicara berarti waktu saya ditambah toh. Marah itu, gini. Nah ini ilmiah Bang. Saya ini pensiunan muda dosen fisip, tenang. Iya. Marah itu berbeda dengan melawan. Marah itu orang-orang berkerumun. Sifatnya crowd. Gampang diprovokasi. Kalau melawan itu berbaris, Bung. Berbaris itu al-hakum bin nizam. Gak apa-apa. Toh saudara juga gak tahu artinya ini benar atau tidak, juga gak tahu kok. Bisa dikalahkan dengan al-batim bila nizam. Nah itu berbaris. Jadi melawan marah, pemimpin gak boleh marah. Oke? Rakyat saya boleh marah. Baik, yang bersambut, memang saya dudukkan rakyat saya di tempat saya sebagai raja. Tapi bukan begitu saja bahwa pemimpin tidak boleh marah. Karena pemegang kekuasaan itu pemimpin. Kedaulatan punya rakyat. Maka pada saat pemimpin itu harus menerapkan aturan dan harus dilaksanakan, ya laksanakan. Kalau mau dituntun, kalau mau diajak. Tapi kalau tidak mau, ya mari kita pakai aturan yang ada. Nah, jadi gitu. Baik Mas, saya itu 2012 baru saja saya jadi bupati. Kan saya jadi bupati
punya bekal apa-apa dulu Ibu Menteri. Saya nggak pernah dididik ilmu manajemen kepemerintahan, tidak pernah dididik ilmu manajemen kepegawaian, tidak pernah dididik ilmu manajemen tata kelola keuangan, dan lain sebagainya. Saya dididik di militer 4 tahun, kemudian saya berdinas puluhan tahun, alhamdulillah dagang, kemudian saya pensiun dini, 2007 saya pensiun dini, 2012 saya jadi bupati. Enggak keras. Cek. Ini UI kok baterai habis sih piye to, Mas? Kacau. Pak Rektor, minta maaf Pak Rektor ya. Aduh, dia balas Masih dendam. ada Pak Rektor. Balas dendam. Ini mentang-mentang alumni Magelang ya. Nanti Ya lihat sama ya. saja kan. Saya Ini dari banyak loh. Magelang-Magelang itu yang istrinya dari UI, macam-macam. Saya intervensi via istri mencret loh. kan sama aja. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Anak-anak teman-teman yang di depan ya, semuanya mahasiswa, betul kan? Mungkin bedanya kalau saya pada saat jadi mahasiswa di Magelang itu bangunnya pagi-pagi terus senam, kalau yang di sini pulangnya pagi-pagi. Karena baru belajar kelompok di luar maksudnya itu, bukan dari dugem. Sampai mana tadi Mas? Oh, revolusi mental. Kalau menurut saya lo ya, kan bebas toh, nggak ada aturannya, apalagi dicari di Google aja nggak ada katanya. 3 menit lagi. Ngarang itu. Mas, saya sebentar ya. Ini teknologi ya. Saya itu ada kontrol dari sana WhatsApp ke sini. Udah ya. 422. Revolusi mental menurut saya memang ada 2 hal yang penting dan pokok. Yang pertama memang perlu penekanan, perlu pressure. Yang kedua yang tadi disebutkan jenengan, harapannya apa? Saya begitu masuk bingung Bu Menteri. Kan anak buah saya udah 30 tahun kerja, 35 tahun kerja. Mereka sudah kalau bela diri payahnya Tai Chi Master. Saya udah kuda aja belum bisa. Suruh mimpin, mendingan saya waktu di tentara didik dulu 4 tahun, habis itu suruh mimpin. Ya sedikit-sedikit bisa, ini enggak mumak-mumuk. Apa bahasa Indonesianya? Ya pokoknya kayak gitulah ya. Bingung saya apa yang harus saya lakukan. Tapi alhamdulillah saya ternyata punya teman yang luar biasa. Saya mencari siapa kira-kira yang saya bisa minta tolong. Alhamdulillah saya dapat teman di TII, Ombudsman, IJW, KPK, NGO LSM yang punya komitmen luar biasa. Ini kan aneh. Pada saat dulu saya jadi BIN, intelijen, mereka itu tak begini kan toh. Lah sekarang malah teman saya kebanyakan mereka. Tapi saya ide luar biasa dari mereka. Ada 3 hal sebetulnya kewajiban saya sebagai pemimpin di Kabupaten Batang itu. Yang pertama, saya harus memimpin birokrat saya, berarti sumber daya manusianya. Yang kedua, kalau PNS itu kerja dengan menggunakan sistem, aturan, juklak, juknis, dan lain sebagainya. Ini sama sekali saya nggak punya modal. Lah, Batang kebetulan ini beda dengan di tempat Banteng atau Wakatobi sana. Tempat saya ini, saya yakin sebelum 1 menit lagi. Sampai mana tadi? Beda dengan tempat yang lainnya. Kami termasuk daerah miskin sekali di Batang, ya di Batang. Tapi saya yakinkan bahwa bolehlah membangun tempat kayak jenengan, silahkan. Mau membangun menara setinggi apa, silahkan. Mau membangun kayak Ridwan Kamil, membangun apa senengnya? Taman, sampai taman apa kayak jenengnya? Taman jomblo itu dibuat, buat bantu saya. Karena duitnya banyak, buat apapun, mau kereta cepat gampang. Kenapa gampang? Ada duitnya. Selain ada duitnya apa? Ada tenaganya, ada ahlinya. Tapi saya karena miskin di Batang sana, saya betul membangun karena APBD saya kecil, PAD juga sangat kecil, itu betul-betul saya amankan. Tapi harus terserap dengan maksimal. Dengan menggunakan sumber daya yang ada, dengan menggunakan sistem yang ada. Lah yang lucu sistem kan saya nggak tahu. Tapi ternyata sekarang gampang. Saya ke tempat Mbak Risma pakai flash disk, colok, seret. Ke tempat Solo pakai flash disk, colok, tet. Sebentar lagi saya mau ke tempat jenengan Mas, mau belajar durian pakai flash disk, colok, black.
tak bawa ke tempat saya, jadi. Nggak perlu lama-lama jadi. Tapi saya membangun manusia-manusia di tempat saya, teman-teman saya memang susah. Tidak hanya cukup ilmu, tidak hanya cukup contoh. Ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa tutwuri handayani ambek para marta waspada purbawasesa. Saya yakin sebagian besar tidak tahu artinya. Kan nggak cuman situ, saya memberi contoh sudah. Wahai DPR, saya tidak akan pernah membeli mobil dinas selama saya jadi bupati. Saya sekali contoh, tapi ternyata dia juga beli juga. Bagian umum, selama saya nempati rumah dinas ini, jangan kamu menambah perabot apapun di tempat saya. Kecuali itu rusak atau sambar petir. Kalau cuma digraut-graut kucing, sobek dondomi. Ya saya lakukan itu, tapi ternyata susah juga. Kadang-kadang memang harus ditekan. Pada saat susah, aturan itu harus dilaksanakan. Ya, Pak ICW, Pak TII, mari datang ke tempat saya. Pak BPK, Bapak ke tempat saya berapa kali setahun? Sekali Pak Bupati. Baik, sekarang saya kontrak ke tempat jenengan, kalau bisa 5 kali ke tempat saya. Gitu. Itu kan berarti kan ketakutan harus. Bung, kalau Bung sadar, Bung ditambah 2 menit. Yang nambah itu istri saya, makasih sama dia. Dia berbisik, tambah 2 menit ya. Berarti saya tambah 2 menit? Ya, dah. Matur nuwun. Saya di